Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran Quran hadis kita masih tentang surah At-Tin. Yakni untuk materi ini kita memahami isi kandungan surah At-Tin. Yang sebagaimana surah At-Tin ini adalah surah yang turun di kota Makkah atau disebut kota Makkiyah, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan lagi, kita berdoa dulu semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Memahami surah At-Tin. Memahami isi kandungan surah At-Tin. Dalam surah At-Tin, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan penciptaan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sebagai buktinya, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, bahkan melebihi malaikat yang diciptakan oleh Allah dari nur, yakni cahaya, yang selalu taat kepadanya dan tidak diberi nafsu seperti manusia. Manusia diberi akal, pikiran, hati, dan nafsu, begitu juga bentuk keindahannya melebihi makhluk lain. Yang mana sudah Bapak jelaskan yang penjelasan kemarin, bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang sangat sempurna daripada makhluk-makhluk yang lain, yang mana manusia diberikan akal, hati, pikiran, dan nafsu, yang mana manusia dapat berpikir, dapat belajar, dapat memilih yang mana yang baik dan mana yang buruk, kemudian lagi dapat menuntut ilmu. Pastinya manusia ini apabila orang Islam pasti berpikir bagaimana menjadi hamba Allah yang baik dan yang benar. Ada 3 sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin, yaitu demi buah tin dan buah zaitun, dan demi Bukit Sinai, dan demi kota Mekah, negeri yang aman. Mengapa Allah bersumpah demikian? Karena pentingnya penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Karena manusia diciptakan dengan sempurnanya, maka Allah Subhanahu wa taala menganggap manusia ini adalah sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Mereka diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin, memelihara, dan melestarikan kehidupan dunia sampai datangnya hari kiamat. Jadi kelangsungan hidup di dunia ini tergantung manusia-manusianya seperti apa. Apabila manusianya baik dan dapat menjaga kehidupan di bumi ini, maka lingkungannya pun akan sehat, aman, dan damai, serta akan lebih berkembang lagi apabila manusianya dapat melestarikan, memelihara, dan memimpin dengan baik dan benar. Itulah kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus selalu diingat oleh manusia dengan selalu beriman dan beramal saleh agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Nah, maka dari itu, karena manusia diciptakan dengan sempurna daripada makhluk yang lain, maka kita harus selalu berhati-hati dalam memilih keputusan. Selalu memilih hal-hal yang benar dan yang baik, yang pastinya selalu berpikir bagaimana menjadi hamba yang bertakwa dan menjadi hamba yang baik dan benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba yang disayangi oleh Allah taala dan menunaikan tujuan Allah Subhanahu wa taala kita diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini, yang pastinya kita selalu memelihara dan melestarikan kehidupan ini dengan baik dan benar, serta bermanfaat bagi sekitar kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke tempat yang paling rendah, neraka, apabila mereka tidak beriman dan beramal saleh. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dan balasan yang tidak akan putus kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan atau amal saleh dengan memasukkannya ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil. Jadi kita diberikan kehidupan di muka bumi ini hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jejak-jejak Rasulullah dan serta para sahabat dan para tabi'atnya. Jadi kita sebagai manusia, apabila kita selalu beramal saleh, maka derajat kita bahkan lebih melebihi daripada malaikat. Sebaliknya, apabila kita beramal buruk, maka derajat kita bisa akan jatuh, bahkan sejatuh-jatuhnya sejatuh lebih daripada hewan. Apabila kita beramal buruk di dunia, maka di akhirat akan diberikan ganjaran berupa dimasukkan
ke api neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Sebaliknya apabila manusia dimasukkan ke dalam keadaan hidupnya berbuat baik dan beramal saleh, maka diberikan balasan surga, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengadili hambanya dengan seadil-adilnya dan sebijak-bijaknya. Oleh karena itu, tidak ada alasan manusia untuk mendustakan hari pembalasan sesudah datang keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo baca dan pahami isi kandungan surah At-Tin dengan cermat, sehingga kita akan selalu mengerjakan amal saleh dan selalu menghindari perbuatan yang melanggar agama. Karena Allah Ta'ala tadi seadil-adilnya dalam memutuskan keputusan, sebijak-bijaksananya. Maka dari itu apabila kita beramal saleh dalam berkehidupan, maka dibalaskan dengan surga. Sebaliknya apabila kita beramal buruk di kehidupan kita, maka dibalaskan ke dalam neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Mungkin sampai di sini saja pelajaran kita tentang kandungan surah At-Tin. Semoga bermanfaat. Yang mana kesimpulan dalam kandungan surah At-Tin ini adalah kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan sesempurnanya daripada makhluk lain, yang mana kita diberikan akal sehat, hati, perasaan, dan nafsu, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dianjurkan untuk dalam berkehidupan itu beramal saleh, menghindari hal-hal yang buruk yang dapat mengakibatkan di akhirat nanti kita dimasukkan dalam neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Tetapi apabila kita berkehidupan dan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar dan menjadi orang yang saleh, hamba yang saleh, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, diberikan surga. Kenapa hal tersebut? Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas sesuai apa yang kita lakukan di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang maha adil dan bijaksana dalam memutuskan sesuatu. Di sini saja pelajaran kita Quran hadis tentang surah At-Tin. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya tentang hukum nun mati atau tanwin. Mungkin lebih umumnya kita belajar tentang masalah bacaan yang baik dan benar atau masalah tajwid. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.